Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jihan Fadila dengan NIM C1C019106 dari kelas R09, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem keuangan syariah dengan mata kuliah akuntansi syariah dan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Untuk materi yang pertama, mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki menjadi halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang jihad, dan sebagainya. Konsep kepemilikan harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal and fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini menurut Quran Surat Al-Hadid ayat 2, sedangkan manusia adalah wakil atau khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Yang kedua, mengenai memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, uang untuk mendirikan rumah yatim piatu yang diperoleh dari mencuri adalah harta haram. Walaupun tujuannya benar, yaitu untuk membantu yatim piatu, namun cara memperolehnya yaitu salah atau haram, sehingga tidak diperbolehkan oleh syariah. Untuk penggunaan harta, ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta ini antara lain yang pertama, tidak boros dan tidak kikir, yaitu masih dalam batas kewajaran. Yang kedua, memberi infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan. Dan yang terakhir, meringankan kesulitan orang yang berutang. Kemudian materi selanjutnya mengenai akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab atau al-aqd jamaknya adalah al-uqud, berarti ikatan atau mengikat yang disebut dengan al-rab. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan, ijab, dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya, menurut Gufron Mas Adi tahun 2002. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadoriyatul Aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut, yaitu menurut Gufron Mas Adi juga tahun 2002, akad yang sudah terjadi dan disepakati harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. Kemudian, jenis akad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akad tabaruk atau gratuitous contract, adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba, dan akad tijara atau compensational contract, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian rukun dan syarat akad, yang pertama ada pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, saibul ma'al dan mudharib, mitra dengan mitra dalam musyarakah. Kemudian yang kedua ada objek akad, yang merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Dan yang terakhir adalah ijab qabul atau serah terima, merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Selanjutnya, mengenai transaksi yang dilarang. Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya.
Larangan ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzolimi pihak yang bertransaksi, dan sebagainya. Dasar hukum yang dipakai dalam melakukan transaksi bisnis ini menurut Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, adapun hal-hal yang termasuk transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah. Yang kedua yaitu riba, yang ketiga yaitu penipuan, yang keempat perjudian, yang kelima goror, yang keenam ada ihtikar, kemudian ada monopoli, bayan najusi, suap, ta'aluk, dan bal al-inah, dan yang terakhir ada talaki al-rukban. Selanjutnya mengenai riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah, berkembang atau an-uwu, dan meningkatkan atau al-irtifa, dan membesarkan atau al-uwu. Iman Sarahkizi mendefinisikan riba ini sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwad yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang disebut dengan iwad yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, di mana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbangnya berupa ikhtiar atau usaha, resiko, dan biaya. Ini menurut Antonio tahun 1999. Selanjutnya, adapun jenis-jenis riba ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada riba dain, yaitu riba dari utang piutang, adalah riba yang muncul karena utang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Yang kedua ada riba fard. Riba fard adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Selanjutnya, mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Berikut ini adalah prinsip sistem keuangan syariah Islam menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhov tahun 2008. Yang pertama, ada pelarangan riba. Yang kedua, pembagian resiko. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal yang potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan yang spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Dan yang keenam adalah aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela, yaitu antara din minkum, dan tidak ada pihak yang menzalimi dan dizolimi, atau la tazlimuna wal tuzlamun. Kemudian hasil usaha muncul bersama dengan biaya, atau al-haraj bin al-darman, dan untung muncul bersama dengan risiko, atau al-gunmu bi al-gurmi. Dan yang terakhir, materi mengenai jenis instrumen keuangan syariah. Jenis instrumen keuangan syariah ini menurut Sri Nurhayati dan Wasilah tahun 2009 yaitu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk kontrak ketidakpastian. Yang kedua, akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk kontrak kepastian. Dan yang terakhir, akad lainnya seperti syarf, wadiyah, qadrul hasan, al-wakalah, kafalah, dan hiwalah. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai sistem keuangan syariah yang sudah saya sampaikan. Saya memohonkan maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan ataupun kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.